Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Baik, Bu Haji, saudara-saudaranya Bu Haji, saudara Pak Haji ya, Uni dan santri-santri Sakinah, rumah tahfiz yang bersanad. Ya, nggak punya sanad, ntar kita kasih sanad aja kalau mau. Ya, insya Allah kita sore ini Jumat akan membedah surat Al-Hajj mengenai cara kerja setan, ayat 52, 53 ya. Nanti ujungnya ada di 54. Ya, boleh disebut ma'rifat syaitan lah ya. Bagaimana kinerja syaitan? Jadi yang terkena godaan syaitan itu tidak hanya kita, tapi para rasul pun kena. Itu kena semua. Jadi kita sedang mencoba melihat kayak gimana sih sebenarnya syaitan itu kalau kerja ya. Jadi mereka juga ada kerjanya, ada SK-nya, ada direkturnya, ada jenderalnya. Ya, mereka seperti tentara sebenarnya. Ada raja, ada panglima, ada pangkat-pangkat begitulah, ya. Tapi sebelumnya mari supaya Allah bimbing kalbu pikiran kita baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, kita baca ayatnya ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus min qablika, dari sebelummu atau pada masa sebelummu, min rasulin, di antara para rasul, wala nabiyyin. Nah, jadi dibedakan rasul dan nabi. Rasul, nabi. Jadi ada rasul itu jumlahnya berapa? 313. Ada jumlah rasul 313. Nah, ini dihafalin ya. Ada jumlah para nabi 124.000. Itu berdasarkan hadis Al-Bazzar, hadis Hakim, hadis imam yang lain ya, Tabrani, Dailami, disimpulkan kira-kira begitu. Illa, nah, sebelumnya kita menerjemahkan illa, apa beda rasul dan nabi? Nah, ini banyak yang keliru menerjemahkan antara rasul dan nabi. Beberapa orang menerjemahkan rasul itu wajib berdakwah, nabi tidak. Itu terjemahan keliru. Tidak benar. Perbedaan nabi dan rasul adalah satu diwajibkan dakwah, satu tidak, bukan. Rasul itu yang dapat risalah syariat, berarti dia punya hukum sendiri. Kalau nabi yang dapat wahyu, ilmu, wahyu itu ilmu, belum tentu berisikan syariat. Itu nabi. Jadi rasul artinya al-mursal, orang yang diutus membawa tugas risalah. Apa isi risalah? Hukum-hukum Allah. Berarti minimal 313 rasul, ada 313 orang yang dapat otoritas membawa hukum. Bagaimana dengan nabi? Nabi itu yang dapat ilmu dari Allah. Dapat ilmu dari Allah, belum tentu ilmunya tentang hukum baru. Bisa jadi hukum yang masih yang lama yang ada pada nabi. Jadi jumlahnya tadi berapa? Rasul 313 ya. 313 itu dari mana? Dari 124.000. Siapa nih? Nabi. Banyak sekali ya. Tapi yang terpilih cuma berapa? 313. Ini kalau di
dibuat persentase berapanya para nabi, jumlah rasul itu dikit ya, dikit sekali. Karena umur umat dari Nabi Adam sampai sekarang itu mau genap 7.000. Jadi umat ini dari sampai Adam, Nabi Adam sekarang berapa nih? 1443 ya. Tinggal dihitung aja, dikurangin 7.000 kurang segini berapa? Kira-kira segitu. 7.000 kurang berarti 5.000-an ya. Sekitar 5.000-an tahun lalu Sayyidina Adam pernah ada di muka bumi. Dari 5.000 tahun itu rasulnya cuma 313. Nabi cuma 124.000. Dikit loh banyak. Dikit sekali. Tapi memang umat manusianya belum banyak. Ya. Ini kita bab Rasul Nabi dulu ya, belum nyampe ke marifat setannya. Pengantar dulu. Di antara nabi-nabi itu kita paling sering dengar nama Nabi Adam ya. Adam. Secara zuhur muncul nabi pertama Nabi Adam, tapi secara nur yang pertama kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Adam, terus siapa di bawahnya? Idris. Sebenarnya sebelum Nabi Adam itu ada nabi, sebelum Nabi Idris itu ada nabi. Bukan sebelum Nabi Adam ya. Nabi Syith. Ada Nabi Syith. Nabi Syith ini tugasnya membawa ajaran Nabi Adam terus ngurusin jin. Jadi Nabi Syith ini hidup di zaman setan manusia masih hidup berdampingan. Jin itu masih berdampingan. Jadi Ustaz Ali itu bisa ngelihat setan tuh, jin lengkap tuh gitu. Di zaman kalau hidup zaman Nabi Syith ya. Maka turunlah perintah ke Nabi Syith. Maka Nabi Syith ini masuk 313, tapi tidak masuk 25. Ada nggak di 25 Nabi Syith? Nabi Syith ini lahir waktu Nabi Adam sudah 400 tahun di muka bumi. Berarti Nabi Adam sudah punya keturunan banyak ya. Kalau 400, sahabat itu berapa generasi? Ada 3, ada 4. Berapa generasi kira-kira? Nabi Syith lahir sekitar tahun 400-an setelah Nabi Adam hidup di muka bumi. Kira-kira begitu. Nabi Syith punya tugas. Apa tugasnya? Untuk membatas antara jin dan manusia. Maka sekarang ada yang bisa ngeliat jin nggak? Ada yang bisa lihat jin? Ada di belakang ada yang bisa lihat jin? Ada? Beneran? Itu bukan jin yang dilihat. Itu cuma energi yang kelihatan. Kita membayangin, oh jin begitu, hantu begitu, kebayang. Coba dibuktiin ya. Orang Eropa itu punya setannya, hantunya beda nggak sama kita? Beda ya. Karena mereka punya doktrin beda tentang yang menakutkan. Berarti wujudnya nggak kayak gitu. Wujudnya nggak seperti orang Cina gimana? Kalau orang Jepang gimana nih? Beda lagi. Oh, nggak kayak samurai apa? Kayak ninja gitu nggak? Ya, kalau kita kan pocong. Ya. Kenapa orang-orang kita sangat takut dengan sesuatu yang sifatnya sakral, itu kematian? Kok ada orang hidup, orang mati terus hidup gitu. Nabi Syith ini diperintahkan Allah mengelilingi bumi dan membacakan nama-namanya di situ, lalu hilanglah pandangan manusia ke jin, jin ke manusia. Jin bisa ngelihat manusia, manusia tidak bisa melihat jin. Itu Nabi siapa yang berjasa? Maka kalau kita jalan-jalan ke Jawa Barat, pelosok kayak
Cirebon ya. Cirebon, mungkin Pamijahan, itu mereka kenalnya Nabi Syis tuh. Ada orang yang belum beragama Islam, tapi dia kenalnya cuma Nabi Syis. Ada di situ, di Cirebon tuh ada. Mereka bilang kami keturunan Nabi Syis, kami pengikut Nabi Syis. Itu ngomongnya. Kalau kita ke Badui, mereka kenalnya Nabi Adam. Ini beda ya. Nabi Syis memberikan doa-doa sesuai yang Allah perintahkan, bacakan ini maka tertutuplah. Jadi kita nggak bisa lihat. Maka kalau ada orang sekarang mengatakan ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin azim, yang mengatakan aku melihat jin, dia sudah berbohong dengan bohong yang luar biasa. Yang bisa itu terasa. Kita ganti chip dulu. Ada caranya. Harus mempunyai doa yang bisa membuka doanya Nabi Syis. Ada juga tuh ya, semacam password. Jadi password itu sudah menjadi ilmu dari masa dahulu. Jadi kita di password, nggak bisa buka. Nah, orang-orang yang diizinkan buka password itu baru bisa lihat sana. Nabi Muhammad dapat izin. Ya, nggak seru loh bisa ngeliat jin tuh, nggak seru. Maaf ya jin ya, nggak seru ngeliat kalian. Yang bahkan ngeliat malaikat aja nggak seru kok. Sesekali boleh. Sesekali nggak apa-apa kita ngeliat mereka, tapi jangan sering-sering. Jadi jangan berpikir tatamannawna ala liqa'i ma'al jin ya. Berangan-angan ketemu dengan jin, jangan, bahaya itu. Bisa gila-gila separuh ntar ya. Nah ini Nabi Syis, Idris, siapa lagi? Idris, ke bawahnya Nuh, bawahnya Ibrahim. Ibrahim kalau dalam bahasa lama disebut Abram, bahasa Aramaik. Dalam bahasa Suryani Aramaik disebut Abram. Mereka nggak bisa baca i. Terus dalam bahasa orang-orang Bani Israel, Ibriyah atau Ibrani, manggilnya Abraham. Abraham. Dalam bahasa Sanskerta, Brahmana. Ya. Cocok logi bukan, itu memang perbedaan cara melafalkan teks. Jadi dia juga tuh semua. Apa kata Imam Tabari? Imam Tabari ini imam ahli hadis, ahli sejarah, ahli tafsir. Begitu juga Imam Ibnu Katsir. Ibrahim ini punya, yang kita tahu kan cuma 2 anak ya. Benar. Satu Ishak, yang gede dulu dong, yang tua. Ismail dulu. Ismail. Terus Ishak. Gitu kan orang nulisnya. Terus boleh di atas. Mau jadi penghapus seperti Ibrahim yang ada di pengajian ini ya? Walah nggak bisa. Ternyata ini. Oh ya, salam. Berarti emang nggak boleh dihapus nama Rasulullah. Oh siap, amin. Kelas labas. Yang ketiga nih, ternyata nama anaknya lebih dari 3. Karena istrinya beliau pertama siapa? Sarah. Sarah itu umur 70-80 belum punya anak. Dia punya seorang budak perempuan hadiah dari Raja Mesir. Raja Mesir itu selesai ekspansi mengalahkan seorang raja. Putri rajanya dihadiahkan ke Nabi Ibrahim jadi budak. Jadi ini seorang putri, namanya Hajar. Jadi Hajar itu bukan budak murni, dia seorang putri raja yang ditangkap. Nah, dijadiin, dia dulu kan orang manusia itu apalagi perempuan, mohon maaf, dijadikan barang. Laki-laki juga jadi barang, maka ada budak perempuan, ada budak laki-laki. Sekarang kita hidup sudah sangat enak, cuma kita memperbudak diri sendiri, itu aja masalahnya. Jadi kalau uni sekolah itu sudah jauh dari perbudakan. Ya. Baik. Lalu beliau menikah lagi dengan seorang istri namanya Qanturah, Siti Qanturah. Nanti uni cari ya, ada nggak datanya?
Tapi kalau saya menemukan banyak data lebih dari 5 kitab. Namanya Qanturah, atau dalam teks lama disebut Qaturah. Gak usah Liberi, ntar Nabi Adamnya marah deh. Qaturah atau Qanturah. Qanturah ini bukan orang Jazirah Arab, bukan. Dia dari Asia bagian kita. Entah Asia Tengah, entah Asia Timur, entah Asia Tenggara, itu nggak disebutkan di dalam teks. Cuma disebutkan anak-anaknya nyebar ke wilayah Asia Timur, Tenggara, Selatan. Nah, muka-mukanya kayak kita lah, ya. Kalau Dodo beda tuh, mukanya masih Pakistan ente. Tuh kamu jual karpet katanya, bukan yang ngomong loh ya. Mukanya kayak saya lah, kayak kita semua lah. Kebanyakan kita kan mukanya beda. Orang Arab nggak? Beda. Kayak Bu Haji ini ada Cina-Cinanya ya kan? Jadi nggak boleh anti Cina. Jangan-jangan sah keturunan. Nggak boleh juga keturunan Arab, benci Arab. Siapa tahu keturunan Arab. Nggak boleh juga anti dengan siapapun. Jangan-jangan dalam DNA kita ada mereka. Ya. Dan 2 hal yang harus kita pahami, bahwa membenci sistem mereka bukan berarti benci rasnya. Bedakan itu, karena di Cina masih banyak Muslim, bahkan Muslimnya termasuk besar. Ya, jadi di dalam diri kita ada semua itu. Oke. Berapa anaknya? Ada 6. 4 dari Siti Qanturah. Ada 4. Itu yang tercatat. Ada namanya Madian, Madin, Medan, apa gimana bacanya saya juga udah lupa cara bacanya. Jangan-jangan Medan cocok logi itu. cocok logi. Tapi yang dapat kita datanya kira-kira sampai itu. Kira-kira datanya sampai di sana. Ya. Dan disebutkan bahwa hampir semua keturunan Nabi Ibrahim adalah nabi. Nah, dari 124.000 nabi yang tersebut dalam Al-Quran kan cuma 25. Terus nggak usah 124, 313 yang lainnya kemana? Maka besar kemungkinan itu dari keturunan yang Qanturah. Kenapa nggak disebut? Karena untuk mencontohkan zaman itu belum ada YouTube. Maka Allah mencontohkan dengan generasi dihancurkan di masa lalu, rumahnya masih ada. Kayak di Yordan kan masih ada tempat tinggalnya tuh, di batu-batu, di di Yaman Selatan masih ada tempat-tempat bani masih. Maka jika Nabi mengatakan ingatlah Nabi Fulan kaumnya, dan itu bisa diakses semua. Wilayah yang mereka lalui itu adalah wilayah yang 25 para nabi ada di situ. Itu rahasianya, kenapa hanya 25 yang disebut. Ya. Jadi bukan kenapa-kenapa, bukan karena Al-Quran itu kurang, tapi Al-Quran itu justru sempurnakan dengan cara menyederhanakan. Sempurna bukan berarti tebal. Sempurna itu adalah sederhana. Ya, sempurna itu ketika itu menjadi sederhana, gampang dipahami. Kita masuk lagi ke lafaz ayatnya. Ini baru kan bisa jadi. Nah, maka kita wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Tidaklah kami utus sebelum kamu min rasulin wala nabiyyin, rasul ataupun nabi, illa kecuali idza tamanna, apabila ia tamanna, rasul atau nabi itu berangan-angan. Tamanna artinya berangan. Jadi nabi bisa berangan-angan nggak? Bisa. Ya. Qasyaitanu fi umniyatihi. Maka syaitan melempar sesuatu, bisikan fi umniyat,
ke dalam angan-angannya. Fayansakhullahu, lalu Allah menghilangkan ma yulqis syaitan, apa yang dilempar setan. Summa yuhkimuhu ayatih, lalu Allah memastikan ayat-ayatnya. Allahu alimun hakim, Allah maha mengetahui lagi maha hakim, ya, maha pasti hukumnya. Ini terjemahannya kira-kira gitu. Maksud saya menyebutkan ini bahwa para nabi juga pernah diganggu oleh syaitan, tapi langsung Allah yang turun tangan. Gitu, ya. Jadi nabi juga pernah alqa asyaitan ilaihi, ya. Syaitan menggodanya. Jadi syaitan itu juga coba untuk melemparkan was-wasnya kepada nabi. Contoh, Nabi Muhammad awal sadar dapat wahyu, itu beliau masih meragukan, bukan meragukan ya, dikasih was-was. Maka Sayyidatuna Khadijah memperkuat beliau, mengatakan, wahai suamiku, engkau ini orang yang suka menjaga silaturahim. Kalau ada tamu engkau pasti sambut, memberi makan orang-orang yang susah, membantu orang yang lemah, sebutin semua kebaikannya. Maka tidak mungkin yang datang kepada kamu adalah syaitan. Gak tenang juga Nabi itu. Akhirnya dibawa kepada seorang pendeta, bukan pendeta juga ya, dia seorang penulis Injil, tapi dalam bahasa Arab, namanya Waraqah bin Naufal. Tapi dia penyembah Allah, bukan penyembah Isa. Ya, kan ada sekarang beberapa konten YouTuber mengatakan di Ka'bah itu ada gambar Yesus. Kalau ada emang kenapa? Jangankan Yesus, 313 berhala juga ada dulu. Lebih dari sekedar, mungkin dulu ada berhala Yesus di situ. Gak ada masalah bagi kita. Kita nggak jembah dia. Ya. Mereka ingin mengatakan bahwa Nabi Muhammad terpengaruh oleh Yesus dan Nabi Muhammad mengadopsi ajaran Nasrani. Kalau ada kesamaan ajaran, bukan berarti ngadopsi. Perempuan Nasrani itu berjilbab. Apakah kita ngikut mereka atau kita dapat ayat? Pakai jilbab karena pakai ayat atau karena ngikut mereka? Kebetulan modelnya mirip, ya mungkin orang sana kali mirip. Orang kita kan beda lagi. Di sana itu model jilbab satu aja, hitam, dan hitam lagi. 3. Kalau kita, ibu aja udah beda tuh Bu ya, udah beda lagi, ini beda lagi, udah beda semua. Menutup aurat itu syariat, model menutupnya itu tradisi, jadi boleh beda ya. Jadi siapa yang langsung membersihkan Nabi dari syaitan? Langsung Allah. Kenapa? Karena di kolbunya para Nabi itu istananya Allah, kira-kira begitu. Maka Allah memberikan penjagaan kepada kolbu para Nabi. Jadi Nabi itu ada sisi kolbunya, ya. Kolbu. Ada sisi pikirannya. Anggap nih Nabi ya. Ini umniyah itu di sini, di pikiran. Kalau kolbu di dalam jiwanya. Jiwanya para Rasul, di dalamnya ada kolbu. Kolbu itu istananya Allah. Maka Allah pasti, kalau itu istananya, pasti Allah kirim penjaga. Jika di pikirannya ada masuk sesuatu, maka Allah akan bersihkan melalui kolbu. Gitu. Itu metodologisnya begitu. Nah ini untuk memperjelas kepada kita, seandainya kita digoda oleh syaitan, maka bertanyalah kepada kolbu. Itu metodologinya ya. Syaitan itu dalam riwayat yang dinukil oleh Imam As-Surawardi, minta izin kepada Allah untuk mengakses manusia, darah dan hatinya, darah dan kolbunya, seluruh tubuh dan kolbunya. Allah mengatakan, aku izinkan engkau menguasai darah manusia, tapi aku tidak izinkan engkau menguasai
qalbu. Maka Allah marah dan mengatakan al-kibriya uridai. Kesombongan itu milikku. Hanya aku yang boleh merasa sombong. Jadi ketika si syaitan itu ingin menguasai kolbu, itu karena dia sombong, ingin menguasaikan kesombongan. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh menguasai kolbu manusia hanya aku. Nah, dalam hadis yang sahih dikatakan kolbu manusia antara jari-jari Allah. Bukan berarti jari ini. Kalau disebut jari gampang nggak merubahnya? Nah, kolbu kita tuh gampang berubah. Kolbu saya, kolbu kita semua gampang. Jangan dikira, oh situ kan ustadz. Nah, ustadz kan orang yang manggil. Saya kan nggak manggil diri saya ustadz. Saya manggil diri saya manusia biasa yang dosanya sama banyak, nafsunya sama besar, godaannya mungkin lebih gede. Ya. Sama, tapi Allah nggak izinin masuk ke kolbu. Maka syaitan tuh ngepung lewat darah. Darah itu diperkuatnya lewat makan. Kalau makannya udah halal, syaitan belum mau diem. Kita masuk lewat cara menyuapnya. Jangan sampai dia makan nyebut nama Allah. Jadi pertama kali yang syaitan lakukan apa? Supaya manusia makan dari yang haram. Nggak berhasil, buat mereka makan tidak nyebut nama Allah. Itu masuk tuh langsung tuh. Gimana? Hari ini makan minum nyebut nama Allah nggak? Saya minum dulu ya. Gini ya, Bu Haji ya. Oh. Bismillah. Oke. Jadi di tangan saya ada setan nggak? Ada. Di mata saya ada setan? Ada. Di telinga ada setan? Ada. Maka telinga seneng dengerin gosip. Pasti tuh. Ya. Oh, Ustadz sama kita sama? Sama. Sama, mungkin kita lebih parah karena saya dapat fasilitas minum nih begini nih. Ya kan? Sedangkan yang dengerin belum minum-minum dari tadi. Siapa tahu dia, setan, lebih banyak masuk dari tadi kepada diri saya daripada yang mendengarkan. Nauzubillah min dzalik. Maka kalau kita lupa minum, kita baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Ya. Cuma kolbu yang Allah nggak izin. Kolbu itu dia tempatnya kecil tapi aksesnya luas. Seluas langit dan bumi, bahkan lebih luas. Ya. Maka disebutkan dalam hadis qudsi, hadisnya lemah tapi ulama kita membolehkan untuk dipakai. Ma wasi'ani ardi wala samai. Pandanganku tidak dapat ditampung oleh langit dan bumi. Tapi yang dapat menampung pandanganku, perhatianku cuma qalbu abdi al-mu'min. Qalbu hambaku. Maka Allah senang sekali sama manusia itu. Kalau dia punya qalbu. Dulu kita pernah zikir di sini Pak, di lantai berapa? Lantai atas. Masih diamalin kan Bu Haji ya? Ya, putus-putus ya. Rajin-rajin ngamalinnya unik. Ba'da sholat 40 kali nafas, 40 kali ketukan, nyebut nama Allah. Itu cukup. Sehingga 5 waktu kita kemudian terisi kolbu itu nama Allah. Ya, rajin-rajin lagi ngamalin. Ya. Nanti kalau kita sering ngamalin itu kontak batin kita hidup. Bu Haji kepikiran saya tahu tuh. Dikasih tahu sama Allah karena zikir tadi yang bergetar. Cuma kadang-kadang karena kesibukan kita sebagai manusia, kita nggak sempat sapa-sapaan. Ya. Hampir setiap kali dari dulu zaman itu dulu, saya kepikiran sebentar, langsung biasanya WA Mas. Selalu begitu. Kontaknya selalu begitu. Tapi kadang-kadang ya kita punya kesibukan, punya kelemahan, kadang-kadang punya urusan lain, jadi kadang-kadang nggak sempat baca, nggak sempat balas, tapi batinnya udah nyampe. Jadi jangan suzon ya. Insya Allah kontaknya udah nyampe duluan ke kolbunya, WA-nya belakangan. Ya, sama yang sudah zikir itu, yang sudah ikut zikir.
Jadi jangan bohong ke saya. Jangan bohong kepada Allah. Karena itu ilmu rohani, ilmu kolbu. Nah, kolbu kita kalau sudah diinstal nama Allah, itu Allah senang sekali, berarti ada cahaya. Jika kita memasukkan satu nama, berarti ada satu cahaya. Kalau masuk 40 nama, 40 cahaya. Kalau 1000 kali, 1000 energi. Jadi semakin rajin membaca nama Allah, Allah, Allah di kolbu, semakin terang kolbunya. Kita nggak butuh jimat, kita akan menjadi manusia yang pede. Ya. Kenapa kemudian ahli-ahli zikir itu dia punya kepercayaan luar biasa? Karena di kolbunya ada cahaya yang sangat terang. Ya, kira-kira begitu. Lanjut. Nah, bagaimana cara kerja lain? Kalau tadi kan para nabi dan rasul, sekarang manusia. Liyaja'ala ma yulqi syaitan, agar ia menjadikan apa yang dilempar oleh syaitan ke dalam diri manusia fitnatan, sebagai fitnah. Fitnah bahasa Arab artinya kekacauan, keraguan, was-was, gundah. Pernah gundah gak Uni? Berarti kena, harus disebut nama Allah lagi. Iya, itu gundahnya di sini masuknya kan. Kita mikir sesuatu kan masuknya lewat ini. Gelisah, udah kolbu lagi, ntar akan tenang. Makanya saya waktu disertasi tidak pernah bimbingan kecil, cuma bab 1. Bab berikutnya langsung di ACC, dibaca langsung di ACC oleh Pak Al-Zubir Azra. Jadi dicoret-coretnya cuma di bab 1 dan itu parah. Setelah itu kita tenang-tenang nulisnya, setenang mungkin. Saya ingat pola beliau nggak suka kesalahan ini. Maka setiap halaman itu kita bisa baca 3 kali, 5 kali. Sampai tidak ada lagi yang beliau nggak suka, baru saya majuin. Lumayan lama, 4,5 tahun. Uni berapa tahun? Insya Allah ini mau masuk ke 3. Lebih cepat ya? 3,5, wah lebih keren tuh. Kalau saya kan lama. Karena nggak bisa konsen, nggak bisa fokus. Ya. Tapi prosesnya panjang karena beberapa orang kan dosen-dosen itu punya metode-metode sendiri. Nah, ketika kita galau, itu setan masuk tuh. Mundur, menang dia. Tapi kalau kita maju, kita yang menang. Oke? Jadi orang-orang yang pede itu adalah orang-orang yang terjebak oleh serangan oleh setan. Ya, orang nggak pede nih dengan dirinya. Itu dia kena tuh sebenarnya. Ya. Disebutkan di sini godaan syaitan itu melahirkan apa? Pertama, fitnatan. Apa arti fitnah tadi? Kekacauan, kegundahan, kegalauan. Oke, gelisah, kelusuk-kelusuk, nggak jelas. Di mana terjadinya? Lillazina, bagi orang-orang yang fi qulubihim maradun. Jadi fitnah syaitan itu bisa bekerja kepada 2 jenis orang. 1, yang di kolbunya ada penyakit. Berarti istilah penyakit di dalam Al-Quran tidak hanya penyakit fisik, tapi juga ada penyakit kolbu. Penyakit kolbu silakan dibuka Al-Quran surat 2 mulai dari ayat 7 7 sampai 20. Itu panjang, nanti PR di rumah ya, baca sendiri di rumah. Itu penyakit-penyakit, jadi pola-pola penyakit syaitan. Di situ ada mereka mengatakan beriman di lidahnya tapi kolbunya tidak. Mereka menipu Allah, ya. Mau menipu orang beriman, menunjukkan
Ayo kita belajar zikrullah. Wah, mah tiap hari saya zikrullah. Berarti di kalbunya ada penyakit. Jika seorang guru ketemu murid begitu, dan sabar-sabar. Ya. Lumayan terus. Kan ini anginnya macam-macam. Kalau dulu ada bambu ya? Iya. Kemana bambunya? Orang beriman tak kose. Ya. Bener Bu ya? Di Kotokachi ya gitu, Pak? Kotokachi, alah, salah lagi kita. Kotoko, pakai ko deh. Wal qasiyati qulubuhum. Jadi fitnah ini cuma bisa, jadi kekacauan yang dibuat oleh syaitan itu hanya bekerja pada kalbu yang berpenyakit dan keras. Ini dua hal yang beda nih. Penyakit itu ada di dalam. Apa penyakit kalbu? Coba dicatat. 1, syirik. Bukan syirik bahasa gaul. Syirik menyekutukan Allah. 2, kibr, sombong. Saya nih duduk di atas terus merasa lebih alim, itu bahaya tuh. Berarti saya yang ngomong ini lagi kerasukan setan, kira-kira begitu. Jadi kerasukan setan tuh nggak mesti ngomong ngamuk seperti orang kesurupan, itu mah cemen itu. Kerasukan setan yang bahaya itu ketika kerasukan sifat sombong. Ya, mentang-mentang baru saya yang dokter di sini gitu kan, ntar lagi kan uni kan belum. Terus ada perasaan gue di dokter, udah lewat sudah. Berarti yang duduk di depan ini seorang yang sudah kena setan. Jadi yang duduk, yang ngomong tuh setan sudah. Walaupun zahirnya berkopiah, bersarung, baju koko ya. Tapi sebenarnya batin dia adalah batin yang penuh dengan setan. Nah, ini kita harus hati, itu nih makrifat setan nih Pak, situ. Makannya udah bener, minumnya udah bener, ternyata di kalbunya ada perasaan sombong. Sombong ini ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Dan itu yang susah diobatin. Ada yang sebab orang sombong itu ilmunya. Ini paling bahaya ya, boleh ditandain tuh ya, sebab sombong. 1, ilmu. 2, amal soleh. Amal soleh bisa bikin sombong, hati-hati ya. Ada nggak orang suka tahajud merasa sok suci? Ada nggak? Banyak. Ada nggak orang cuma beda partai sombong?
Dia merasa aktivitas politik dia lebih soleh daripada yang lain. Adakah kelompok merasa lebih soleh, lebih suci dari kelompok yang lain karena amalnya? Tuh hati-hati tuh, ya. Syam, bisa mau nyanyi? Apalagi sebabnya? Jadi kalau sebabnya ilmu itu gampang sebenarnya benerinnya. Cukup dia ketemu orang yang lebih alim dari dia, dan dia suka kepada orang alim itu, nanti beres itu. Tapi kalau amal ini sulit. Orang yang merasa sombong karena amalnya ini akan lebih sulit dibenerin daripada orang yang berilmu. Apalagi cuma beda coblosan. Keluarga Koce gimana Pak kemarin? Rame nggak 2019? Ada yang live nggak dari grup? Hah? Ada yang kesel-kesel nggak? Pasti. Tuh hati-hati tuh mainan tuh. Walaupun kita dengan kesolehan bawa ayat-ayat Allah, hati-hati. Maka saya banyak bubarin grup, banyak keluar dari grup, banyak bubarin pengajian selama 2019. Sebabnya apa? Karena banyak yang merasa sok suci. Hisham, suaranya Hisham. Apalagi harta. Saya juga tuh punya kendaraan lebih, punya mobil lebih. Ada juga habis harta, wajah. Ya, wajah juga bisa Pak. Ya. Nanti cara bilasnya gampang. Ini kita sebutin semua dulu ya. Apalagi kekuatan, merasa lebih kuat. Apalagi Pak, apa yang kira-kira bikin kita sombong? Atribut ataupun gelar. Bedakan ilmu dengan gelar. Ada orang punya gelar doktor tapi gak punya ilmu, ya kayak saya inilah ya. Gelarnya banyak tapi ilmunya dikit. Ada yang gak punya gelar, belagu, nantangin saya juga ada. Kopi kemarin gak datang. Kita udah gak mau lagi urusan sama mereka lah ya. Akhirnya buat framing di media norak ya. Kita udah gak mau lagi ngelayanin yang gitu-gituan Pak ya. Berpolemik dengan orang-orang yang menurut kita gak, ya suka buat fitnah lah, suka bikin kekacauan gitu. Kita nggak fitnah, dituduh fitnah sama dia, nggak ngerti bab ilmiah. Dalam dunia ilmiah biasa nggak kritik mengkritik. Kita nulis buku, nulis disertasi, itu yang ngata-ngatain banyak loh. Giliran kita mengkritisi imamnya, dia marah. Kita kritisi syekh dia, guru dia marah. Loh, ilmiah apa? Katanya manhaj ilmiah. Jadi sekarang banyak yang ngaku manhaj ilmiah, lalu ketika dikritisi nganggap orang yang mengkritisi itu ingkar kepada Allah. Jadi dia menganggap pemahaman dia itu mewakili Allah dan Rasulnya. Ini gawat ini kelompok ya. Dia menganggap pemahaman dia adalah wakil Allah, terjemahan dia itu otoritas Allah. Maka beda dengan pemahaman dia, dianggap beda dengan Allah. Ini gawat orang begini. Itu bagian daripada kejahilan murakkab, kejahilan yang terstruktur. Akan ada orang jahil serampangan. Ini jahilnya terstruktur, jadi susah benerinnya. Jalan terstruktur itulah yang disebut qasiyah. Jadi saya menerjemahkan qasiyah itu kejahilan, jahil murakkab, jahil yang tersusun kejahilannya dengan dalil-dalil hujah-hujah, padahal itu kejahilan. Itu beda marot dengan ini ya, beda antara penyakit kolbu dengan keras. Sudah mulai kebayang ya.
Ketemu nggak ada orang dikasih tahu nggak mau berubah? Nah itu ini ya khosyah. Di sekitar kita banyak kok, nggak usah jauh-jauh. Banyak di sekitar kita. Bahkan mungkin kita sendiri. Nah, jadi fitnah syaitan atau was-was syaitan, kekacauan syaitan bekerjanya kepada dua tipe kolbu. Pertama kolbu yang berpenyakit, yang kedua kolbu yang kesat, yang keras. Penyakit kolbu yang paling parah adalah sombong. Kalau orang sudah sombong, merasa dirinya sesuatu, lalu ada orang yang mirip dengan dia. Saya ini dokter nih, terus Uni mau jadi dokter. Kalau saya merasa sombong, saya iri loh Uni jadi dokter. Tapi kalau kita nggak ada kesombongan, nggak ada penyakit itu di dalam kolbu, malah kita senang. Alhamdulillah, dokter bertambah, tugasku berkurang. Gitu. Saya dai, guru, mu'alim, pengajar kitab. Kitab itu kan ada tema-temanya, akidah, fikih, hadis. Kalau saya orang yang di hatinya ada kesombongan, nanti muncul penyakit baru namanya hasad, iri. Saya ngajar ilmu hadis, terus ada doktor hadis, saya akan iri kepadanya. Kalau di dalam kolbu ada penyakit sombong yang pasti melahirkan hasad. Oh, nanti kita cari kesalahan. Ada orang nanya, Ustadz, gimana menurut Ustadz kelompok NU, Ustadz Syanu? Nanti saya akan cari-cari kesalahan dia. Dia itu cuma dokter doang, ngaji mah enggak gitu. Ini cara untuk menjatuhkan orang. Dia cuma kuliah doang ke Timur Tengah, ngaji mah kagak, kan gitu kata orang di sini. Ada kan orang-orang ngomong gitu. Itu berarti di kolbunya ada sesuatu. Gak penting itu, yang penting pemahaman dia masuk gak? Mau dia ngaji di mana, mau dia tamatan mana, pemahamannya nyampe nggak? Kalau saya kan cuma tamatan Ciputat, Bu Haji. Kalau dokter yang kayak Uni kan Jepang, ada lagi yang UI, ya kan? Ada yang di, tapi itu nggak penting sebenarnya. Yang penting itu hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Gitu. Jadi beberapa orang itu tidak percaya kalau tamatan dalam negeri itu bisa menguasai. Akhirnya beberapa teman-teman kita terkooptasi untuk meremehkan UIN, YIN. Dan itu sudah bertahun-tahun. Maka saya kemudian muncul untuk membalas itu kembali. Kalian ini sok-sok amat ya. Banyak di sini tamatan UIN, YIN, itu jadi ulama. Dan ini framing luar biasa. Kalau berhasil orang menjatuhkan UIN YIN, berarti nanti ulama yang muncul dari UIN YIN gak didengar. Yang dimunculkan yang liberalnya, yang syiahnya, yang lurus-lurusnya gak dimunculin. Nanti yang lurus dituduh liberal gitu. Itu cara-cara mereka tuh. Itu di kolbunya berarti ada hasad. Gak terima kalau ada orang tamat dalam negeri bisa ngerti yang dia ambil di luar negeri. Itu banyak hari ini. Dan masalahnya dai, ustadz, mu'alim dan menyebut dirinya ulama. Ternyata hasadul ulama asyaddu wa adarru minal awam. Hasadnya ulama lebih berbahaya daripada hasad orang biasa. Karena kalau ulama hasad bawa dalil, bawa Allah, bawa jamaah, bawa kelompok. Gitu. Nah ini bahaya. Jadi ada orang pulang-pulang bawa gelar, tapi kolbunya belum dibenerin. Apalagi kalau hasad. Habis hasad, iblis itu iri nggak dengan Adam? Iri, bener ya? Kalau dia nggak iri, dia nggak bakal seperti itu. Karena dia irilah, maka iblis tidak mau sujud kepada Adam. Maka yang pertama kali sombong, iblis. Yang pertama kali iri, iblis. Jika ada ustadz iri, itu ustadz iblisiah.
Jika ada ulama, mursyid, kiai, syekh iri, sombong, itu Ustadz Iblisiyah, Kiai Azaziliyah, nama lain daripada iblis. Azazil, hati-hati itu ya. Maka kita minta ampun kepada Allah jika di kolbunya ada perasaan sombong, perasaan iri ya. Nggak boleh itu. Tadi ada macam-macam sombong, berapa aja tadi sebabnya. Nanti apa sebabnya, obatnya itu kebalikannya. Sebabnya tadi pertama apa? Ilmu. Di Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, apa lafaznya? Coba lihat. Ya. Ngapain abang? Ya. لا خلاص لا خلاص نحن سنخرج طيب طيب tengah-tengahnya walladzina utul ilma darajat, ketemu nggak? Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina. Saya ngomong 1000 kali nih, aku doktor gitu. Jadi nggak? Jadi orang hebat nggak? Enggak. Yang diangkat itu yang diberi ilmu. Tergantung semulia apa ilmunya, semulia itulah orangnya. Itu. Kalau, mohon maaf, security menghormati tamu tergantung jenis mobil, bener nggak? Jujur ya, bener Pak ya? Saya dikira mahasiswa di kampus, dibentak sama ininya, kena parkir. Iya, nggak percaya dia kalau kita dosen S3. Tapi nggak apa-apa ya. Saya di balik itu bersyukur. Oh, berarti aku nggak tua-tua amat. Tapi itu menyedihkan saat terjadi kita emosi. Tapi setelah terjadi kita senyum-senyum sendiri, Pak. Wah, berarti aku masih muda nih gitu. Kayak nyamar jadi mahasiswa S2 kayaknya masih bisa. Nyamar jadi jomblo masih bisa, Pak. Oke. Maka kalau ada orang merasa berilmu, lalu dia sombong dan ilmunya, cara terapinya sederhana. Balik, ilmumu itu siapa yang ngasih? Nanti dia ketemu, oh guruku, gurumu dari mana? Guruku dari guruku, gurunya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hebatnya kalau orang berguru, dia nggak akan sombong. Tapi kalau orang tidak berguru, baca sendiri, pasti muncul kesombongan. Karena dia nggak ngelihat kapan masuk ilmunya. Saya waktu baca kan ilmu masuk. Kita ketipu, dikira karena saya membaca, saya dapat ilmu. Bukan. Ilmu itu Allah yang ngasih. Kan banyak orang suka baca WA, dapat ilmu nggak? Enggak. Tapi karena dia nggak berguru, dia nggak melihat proses itu. Dia ngerasa proses dia membacalah yang membuat dia alim. Inilah sejarahnya kenapa orang otodidak tuh pada belagu dari dulu. Ya. Ahli hadis otodidak belagu. Ahli apa aja otodidak belagu. Sombongnya bukan main. Ya. Saya berbicara tentang diri saya sendiri karena saya dulu orang yang otodidaknya lama. Ya. Sekarang udah bersih belum dari sombong? Insya Allah lagi berusaha membersihkannya. Ya, dengan berguru, karena selalu berguru. Hatta al-yawm
maziltu taliban. Sampai sekarang saya masih menjadi santri, masih ngaji kepada orang supaya menghantam kesombongan itu. Gitu. Jumatan aja saya jarang mau Jumatan sebenarnya, karena pengen jadi pendengar. Kebanyakan ngomong, kebanyakan jadi guru. Kapan jadi muridnya gitu? Kapan kita bakal dikata-katain orang? Gitu. Melalui cara yang kita nggak perlu merasa tersinggung. Itu waktu lagi Jumatan kan enak. Tapi teman-teman itu udah bosen. Akhirnya baru mulai assalamualaikum, mulai bismikallahumma ahya wa amu. Itu kejadian tuh ya. Dua orang ini yang begitu 11-12 nih. Ente tadi tidur kan? Ada tanya jawab. Tapi udah dapat kan poinnya? Dapat nggak poinnya? Dapat. Sudah ya. Itu ma'rifat setan paling ringan. Dari surah Al-Hajj ayat 52, 53. Gimana? Ada yang mau ditanyakan, Bu Haji? Uni kali nanya. Ada yang nanya? Oh ini Oke. dari pakai mic. Masya Allah. Siap. Ini. Assalamualaikum Ustaz. Sebetulnya pertanyaan saya ini tadi related sama yang di ujung-ujung tentang ilmu. Jadi saya belakangan ini belajar juga ada namanya Dunning-Kruger effect, Ustaz. Mungkin Ustaz pernah dengar Dunning-Kruger effect. Jadi itu efeknya sebenarnya kurva, kalau kita belajar semakin banyak yang kita pelajari itu sebenarnya kurva kita semakin menurun. Kita semakin merasa kita tuh sebetulnya bodoh gitu. Kita sebenarnya makin banyak nggak tahu. Mungkin ini yang related sama yang orang Indonesia bilang kalau padi semakin makin merunduk. Nah, jadi pertanyaan saya, kenapa kok dengan kayak gitu, walaupun dengan ada penelitian ilmiah juga yang bilang kadang-kadang kalau kita semakin banyak belajar justru kita merasa semakin kurang ilmunya, tetap ada orang-orang yang merasa, hey, saya lebih baik karena saya tahu lebih banyak. Dan yang kedua adalah, apa pendapat Ustaz tentang orang-orang yang yang satu dengan berdebat, yang satu dengan diskusi, bedalah hasilnya. Yang debat, nih main. Diskusi itu kita dengerin orang kan? Oh, menurut pendapat Anda gimana? Kita nanya begitu, itu udah menghancurin ego yang luar biasa itu. Tapi kalau debat gimana? Oh, saya tidak sepakat dengan Anda. Ya, beda kan? Nanti dia keluarin dalil-dalilnya, padahal kita lagi ngambil hujah dia kan? Tapi kita nggak mau kalah dari dia. Bedanya pakai akal, kolbu. Kalau dia pakai kolbu, dia akan melihat ilmu itu bukan dari dia. Ilmu itu cuma dipercikkan ke dalam kolbunya. Nah, yang saya bicarakan sekarang itu cuma beberapa percikan itu. Ada orang baru hafal 30 juz sudah belagu amat. Padahal ngerti maknanya belum, hafal doang. Mau adu-adu kita pakai hafalan, ya Ustaz Ali Wafa aja yang maju, nggak usah saya. Sama saya ujian tafsir, ntar kita uji tafsir boleh, uji menerjemah, memaknai nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Tapi kalau hafalan, kecerdasan memori beda dengan kecerdasan akal. Memori itu dia cuma menyimpan. Tidak ada analysis, tidak ada kritik.
tidak ada pengembangan, nggak ada. Nah, kalau memori itu dia butuh cuma diulang, dan itu asik, mengulang-ulang. Tapi dapatkah orang ketika dia nggak usah nunggu tua, dia hafal terus dia hilang hafalannya, ada nggak? Tapi kalau ilmu analyze, kritik, dia nggak pernah hilang. Coba aja, kecuali stroke mutlak, ya, bukan stroke separuh ringan, nggak. Kalau udah pikun hilang, stroke aja masih bisa. Bahkan ada yang tambah cerdas kalau dia tahu polanya. Tapi kalau sudah pikun dia nggak masih stroke. Pikun itu apa? Dia tidak tahu lagi apa yang dulu dia tahu. Oh, itu gawat, itu bahaya. Ada doa supaya nggak pikun, ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Terjemahannya boleh, ya Allah, lindungi aku agar tidak dikembalikan kepada masa terlemah dan terhina pada umurku. Jadi walaupun kita tua, jangan pikun, ya, gitu. Bedakan ya. Orang pikun hafal Quran, hilang hafalannya. Baik. Jadi kenapa ada orang-orang yang berilmu menurut ukuran kita, tapi dia sombong? Karena ilmu yang diasah cuma ilmu pikiran. Pikiran itu mengkritik, menganalisa. Beberapa orang sangat bangga dengan cara dia menganalisa. Beberapa orang sangat bangga dengan cara dia mengolah sesuatu data, lalu dia dapat hasil. Sering ngomongkan, I see. Sering reject orang, ya kan? Ya itu masa lalu kita lah, ya. Masa lalu kita begitu. Kayaknya orang salah aja, kita aja yang benar. Terus yang kedua tadi, oke, betul, Imam Ghazali, ini saya lupa tadi. Kesombongan bisa disebabkan oleh banyak pengikut. Nomor berapa tuh berarti? Nomor 7. Jadi Imam Ghazali memasukkan salah satu indikator penyebab orang sombong itu follower. Tapi sebenarnya kesombongan itu bukan pada followernya, tapi di kolbunya. Dia haus pengikut. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, jangan senang orang ada ngikutin kita atau nggak ngikutin kita. Kalau kita manusiawi ya, pengen ada yang follow kita ya, manusiawi. Tapi kolbu bilang kamu sama aja. Kamu banyak follower, kamu tidak banyak follower. Kamu kan kamu. Gitu. Apakah dirimu tambah bahagia dengan banyak pengikut? Apakah dirimu sengsara dengan sedikit pengikut? Apakah kebahagiaanmu ketika banyak orang mengikutimu? Banyak orang memujimu? Itu adalah cabang ria kecil. Jadi ria itu ada dua. Pengen dipuja, takut dicaci maki. Jadi sombong itu turunannya tipis sekali. Sombong, ada ria di situ. Beda sombong dan ria. Ria itu pengen terlihat keren dengan karya. Kalau sombong pengen terlihat keren dengan diri sendiri. Itu bedanya. Kita punya karya, apapun karya, baik foto, gaya. Kan foto yang bagus itu karya. Kalau orang kemudian moto dirinya terus dia upload, hati-hati loh yang suka mengupload diri sendiri. Itu secara psikologi ada sesuatu. Ya, jadi kalau kita foto, kita kalau bareng, jangan sendiri-sendiri. Karena ada indikator narsis kalau suka moto begini sendiri. Cing. Itu ada sesuatu tuh. Kalau psikolog tuh ngerti. Tanya sama psikolog. Kalau saya nggak mendalam. Sombong, iri, hasad, dengki, yang mungkin lebih kepada sifat syaitania.
Dan itu sebetulnya penyakitnya di kolbu ya. Bagaimana cara paling tidak mengatasinya atau mungkin bisa mencegahnya untuk ke situ. Terima kasih Abi atas jawaban. Pertama, punya guru yang ahli kolbu. Guru ahli kolbu adalah dokternya kolbu. Bukan berarti dokter kolbu dia selamat kolbunya, tidak, tapi dia tahu cara mengobati kolbu. Kan adanya Uni dokter tuh ya, dia bisa sakit nggak? Berarti tidak menutup kemungkinan dokter kolbu pun punya penyakit kolbu, tapi dia tahu cara mengobati kolbunya. Harus punya yang kita sebut mursyid, syekh, pembimbing spiritual, ya, harus punya. Dan itu ukurannya bukan pada umur, dia tua umur 60, 70 terus jadi syekh, belum tentu. Bukan pada gelar akademis, dia doktor pasti mursyid, belum tentu. Banyak kok mursyid itu nggak sekolah, tapi kolbunya bener. Yang kedua, nah kalau ada mursyid tinggal dia turunin belajar zikir, nanti zikir-zikirnya itu akan merontokkan semua ini. Tapi nggak punya mursyid, maka ada alternatif kedua, punya kawan yang kolbunya sehat. Bahasa tadi Uni, komunitas. Komunitasnya harus sehat. Supaya apa? Nanti komunitasnya itu yang akan menegur dia bahwa kamu ada masalah loh gitu. Itu perlu. Jadi kita kalau ditegur pasangan, ditegur oleh teman, kawan, terima. Berarti ada sesuatu yang nggak benar pada diri kita. Itu. Cuma kadang-kadang kalau orang terdekat yang negur kayaknya susah nerima ya. Itu psikologis. Tapi belakangan kita bilang, oh iya juga ya gitu. Oke. Orang yang paling berani memperhatikan kita adalah orang terdekat. Dan dia akan paling berani membicarakan terburuk dari diri kita. Kalau dia lakukan itu, berarti dia paling percaya sama kita dan paling sayang, bukan paling benci. Jadi jangan salah paham. Gitu ya. Kalau guru kan kadang-kadang masih jaga perasaan muridnya, kecuali muridnya sudah pasrah. Jadi muridnya ada yang sodik, yang sudah pasrah. Ada murid yang masih setengah-setengah, disinggung dikit nggak mau datang lagi. Ya, ada murid yang sudah pasrah. Karena semik nyawa tuh. Kalau Ali insya Allah. Nggak bisa juga. Maka yang ketiga, baca karya-karya Imam Ghazali tentang ringkasan Ihya Ulumuddin jilid, nggak usah pakai jilid itu, bab 21 sampai selesai. Di situ diajarkan pola-pola mengetahui penyakit kolbu. Yang dijelaskan oleh Imam Ghazali itu belakangan bernama Tazkiyatun Nufus. Ilmu itu melahirkan satu ilmu namanya psikologi Islam. Jadi Ghazali adalah, menurut saya ya, father of Islamic psychology. Menurut saya loh, bisa jadi kurang. Kenapa? Dari terapi-terapi dia itu sangat ilmiah. Jadi dia kemudian menerapkan indikator-indikator yang ada dalam ilmu kedokteran, lalu dia ganti, cuma ganti ininya aja, datanya diganti. Misalnya ada orang sakitnya misalnya demam. Demam kan bukan penyakit. Demam, ditanya, kamu habis makan apa kamu ini dan segala macam. Oh ternyata dia demam karena habis kena hujan, maka dikuatkan imunnya. Ada yang sakit karena perutnya error, panas, maka yang diobati perutnya. Ada yang sakit karena dia salah minum, maka minumannya harus diganti, harus dibersihkan. Ada yang keracunan, maka apa penyebabnya, nanti kelihatan obatnya dari situ. Imam Ghazali mengajarkan diagnosa penyakit kolbu yang sangat sesuai dengan ilmu psikologi modern. Ya, silakan dipelajari. Bukunya sudah ada dan saya rasa kita yang sudah ngaji ini wajib punya dan wajib baca bab 21 sampai selesai. Ringkasan Imam Ahmad Al-Ghazali. Jadi judulnya apa? Ringkasan Ihya Ulumuddin karya Ahmad Al-Ghazali. Tidak semua ringkasan karya Imam Ahmad yang namanya Ahmad. Judulnya Lubabul Ihya atau Lubul Ihya. Cari ya, mungkin dikoordinir nanti dibaca.
Nanti kita praktek gimana caranya. Jam 5. Aduh, Bu Haji, saya harus jalan, Bu Haji. Gak jauh sih, cuma lumayan jalannya agak berkelok-kelok. Mohon izin, semoga pertemuan ini bermanfaat. Ya, kita tutup kajian kita dan baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.